Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aminta Zahra dengan 2104200. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman atau resume dari materi pertemuan 3. Adapun topik dari pertemuan 3 kali ini adalah yang pertama perangkat pemrosesan atau process device, yang kedua perangkat keluaran atau output device, dan yang ketiga adalah perangkat lunak atau software. Yang pertama yaitu perangkat pemrosesan atau process device. Process device pada komputer adalah kumpulan dari beberapa hardware atau perangkat keras komputer yang saling terhubung satu sama lain. Perangkat ini berfungsi untuk menerima input data dari peralatan input sebelum akhirnya diproses menjadi sebuah informasi yang akan ditampilkan untuk pengguna komputer atau user. Beberapa perangkat pemrosesan pada komputer seperti yang pertama CPU atau Central Processing Unit, perangkat keras komputer yang sangat penting dalam memahami dan melaksanakan perintah dari perangkat lunak. Yang kedua adalah Random Access Memory, penyimpanan data jangka pendek, tidak perlu akses selalu dan secara langsung ke hard disk. Yang ketiga adalah motherboard atau dikenal dengan papan induk atau modul, yaitu tempat dipasangkan semua perangkat sehingga akhirnya terhubung. Yang keempat, VGA card, mengolah video grafis. Prosesor mampu memproses namun lebih baik hasil jika dengan VGA card. Yang kelima adalah sound card, adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Selanjutnya adalah perangkat keluaran atau output device. Perangkat keluaran atau output device adalah setiap perangkat keras komputer yang mengubah informasi menjadi bentuk yang dapat dipahami manusia, atau secara historis menjadi bentuk fisik yang dapat dibaca mesin untuk digunakan dengan peralatan non-komputer lainnya. Itu bisa berupa teks, grafik, taktil, audio, ataupun video. Selanjutnya adalah hard copy device. Alat ini digunakan untuk mencetak tulisan dan gambar pada media keras seperti kertas atau film. Hard copy device bersifat permanen dan lebih portable. Selain itu, dapat dilepas dari alat outputnya dan bisa dibawa kemana-mana. Alat yang umum digunakan untuk peranti ini adalah printer, plotter, dan alat mikrofilm. Yang kedua adalah soft copy device, merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan gambar pada media lunak yang berupa sinyal elektronik, misalnya video display, flat panel, dan speaker. Yang ketiga adalah drive device, digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media, misalnya magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda sebagai alat output dan alat input. Contoh peranti yang menggunakan media magnetic disk adalah disk drive, sedangkan yang memakai media magnetic tape adalah tape drive. Selanjutnya adalah perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau penghubung antara pengguna atau user dan perangkat keras atau hardware. Software bisa juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras atau hardware. Nah, software adalah program komputer yang isi instruksinya dapat diubah dengan mudah. Software pada umumnya digunakan untuk mengontrol perangkat keras atau yang sering disebut dengan device driver, melakukan proses perhitungan, berinteraksi dengan software yang lain dan lebih mendasar, atau seperti sistem operasi dan bahasa pemrograman dan lain-lain. Adapun contoh software atau perangkat lunak yaitu yang pertama, perangkat lunak aplikasi atau application software seperti pengolahan data, pemutar media, paket aplikasi, perkantoran seperti OpenOffice (ORG). Yang kedua, sistem operasi seperti Windows, Macintosh, dan Linux. Yang ketiga, perangkat pengembangan PL atau Software Development Tool seperti kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Java atau pemrograman tingkat rendah seperti assembler. Yang keempat, pengendali perangkat keras device driver, yaitu penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak. Dan yang terakhir, perangkat lunak menetap atau firmware, seperti yang dipasang pada jam tangan digital dan pengendali jarak jauh. Lanjutannya yaitu perangkat lunak bebas,
free libre software, dan perangkat lunak sumber terbuka atau open source software. Selanjutnya, perangkat lunak gratis atau freeware. Selanjutnya yaitu perangkat lunak uji coba atau shareware atau trialware. Kemudian perangkat lunak perusak atau malware. Berikut adalah sumber referensi tambahan dari materi pertemuan ketiga. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.